Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhingga, yang tidak terhitung. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat hujan. Semoga Allah jadikan hujan yang turun ini sebagai hujan rahmat, bukan hujan azab. Allahumma amin. Di antara nikmat Allah adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat kesehatan, nikmat ukhuwah, nikmat dilapangkannya rizki dan lain sebagainya. Ini adalah nikmat-nikmat Allah yang tidak terhitung. Pada kesempatan tausiah pagi hari ini, insyaallah saya akan menyampaikan tentang kisah sahabat yang mulia Abu Dahdah radhiyallahu anhu dan istri beliau. Yang sebelumnya, sebelum membahas tentang kisah ini, sebagai muqaddimah dari sahabat Abdullah bin Jundub Al-Bajali radhiyallahu anhu, atau dari Jundub bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana." Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kami adalah anak-anak yang telah kuat dan menjelang balik. Kami belajar iman sebelum kami belajar Al-Quran. Kemudian kami belajar Al-Quran, maka bertambahlah dengannya iman kami. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Jadi para sahabat belajar keimanan terlebih dahulu gitu ya. Mantap keimanannya dalam hati, kemudian ketika belajar Al-Quran meresap, lebih meresap lagi, dan mereka langsung mengamalkan Al-Quran tersebut. Di antara doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Kita minta kepada Allah, berilah rasa cinta kepada kami akan keimanan. Hiasilah keimanan di hati-hati kami, dan berilah kepada kami rasa benci. Wa karih ilaina al-kufra, akan kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Dan jadikanlah kami selalu orang-orang yang mendapatkan bimbingan Allah, yang berjalan di jalan yang lurus. Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini hafizahullah, salah seorang ulama dari Mesir, masih hidup sampai sekarang ini. Beliau diuji dengan sakit, tapi tetap semangat berdakwah. Berbagai macam penyakit, diantaranya sakit diabetes yang mengakibatkan juga kakinya diamputasi. Tapi beliau bersabar. Beliau pernah berkunjung ke Mekah untuk umrah bersama rombongan. Ketika para pengurus Masjidil Haram di Mekah mendengar beliau datang ada di Mekah, maka para pengurus atau sebagian pengurus ini menghubungi asisten beliau, telepon. Kami mendengar bahwa Syekh sedang berada di Mekah. Kami ingin memberikan kesempatan kepada Syekh dan rombongan untuk mencium Hajar Aswad yang akan kami kawal dengan kawalan dari polisi dan keamanan. Asisten Syekh ini sangat gembira sekali. Sudah lama saya datang umroh, tapi nggak pernah bisa untuk mencium Hajar Aswad karena padatnya. Maka segera asisten Syekh menelpon, karena waktu itu berada di luar.
Sedangkan Syekh di tempat penginapan, diteleponlah Syekh, Syekh ada kabar gembira. Pihak pengurus Masjidil Haram meminta dan memberikan kesempatan kepada Anda dan rombongan kita semua untuk bisa mencium Hajar Aswad, Syekh. Karena saya sudah janji kepada mereka mau ngasih kabar. Apa jawaban Syekh? Beliau katakan, maaf, saya senang untuk bisa mencium Hajar Aswad. Tetapi kalau sampai ada pengawalan khusus yang mengakibatkan juga kesempatan masyarakat untuk mencium jadi terhalang dengan sebab kami, saya menolak. Tolong sampaikan terima kasih bahwa saya belum siap untuk menerima tawaran tersebut. Kaget juga murid Syekh dan asistennya ini, Syekh ini kesempatan gitu. Tidak katanya. Beliau tidak ingin, artinya lebih diistimewakan dan juga mengakibatkan nantinya terhalangnya kesempatan jamaah kaum muslimin yang lain untuk mencium gara-gara hanya beliau dan rombongannya saja. Dan termasuk Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini menceritakan kisah Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan kisah ini, menceritakan sebagai contoh bagaimana praktek sahabat ketika turun Al-Quran langsung mengamalkannya. Apa ayat Al-Qur'annya? Yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Allah berfirman di surat Al-Baqarah 245. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Barang siapa meminjami kepada Allah dengan pinjaman yang baik, padahal diri kita ini dan harta kita ini milik Allah. Tetapi Allah bahasakan dengan barang siapa yang mau meminjami kepada Allah. Yang menunjukkan bahwasanya Allah pasti akan melunasi. Pasti Allah akan membayar dari infak yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi di ayat di surat Al-Hadid ayat 11 Allah berfirman, man dalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Barang siapa meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda dan baginya pahala yang mulia. Quran surat Al-Hadid ayat 11. Bagi orang yang tidak beriman, ketika mendengar ayat ini, sebagian mereka memperolok-olok. Seperti kaum Yahudi mengatakan, kalau begitu Allah miskin, Allah butuh kepada kita, sehingga butuh untuk mendapatkan pinjaman. Nah, ini karena kurangnya atau karena tidak adanya iman. Maka jangan sampai kita sebagai kaum muslimin ini mensikap mengolok-olok ayat Al-Quran gitu ya. Na'udzubillah min dzalik, karena piciknya kita, karena kurangnya pemahaman kita, kemudian kita mengejek misalnya, na'udzubillah min dzalik. Kalau orang yang beriman tentu akan mengagungkan Al-Quran. Kalau kita belum tahu maknanya, kita bertanya kepada ahli ilmu, mempelajari. Baru kita dapatkan bahwa makna meminjamkan itu bukan berarti Allah butuh kepada kita. Tapi dengan bahasa yang indah sekali, bahwasanya Allah pasti akan membayar apa yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keberkahan, dengan kesehatan, dengan dilipat gandakannya pahala yang akan kita juga dapatkan nanti di akhirat setelah wafatnya kita. Apalagi apabila kita menyumbang untuk masjid, untuk perbaikan jalan dan lain sebagainya, yang termasuk amal jariah
sehingga nanti setelah kita meninggal dunia sekalipun insya Allah pahalanya terus mengalir. Allah Ta'ala menyebutkan tadi sebagai pinjaman ya. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan menurut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, makna yang dimaksud ialah membelanjakan harta untuk keperluan jalan Allah. Menurut pendapat yang lain, nafkah untuk keperluan anak-anak. Menurut pendapat yang benar, makna ayat ini umum, mencakup semuanya. Maka tiap-tiap orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah dengan niat yang ikhlas dan tekad yang benar telah termasuk ke dalam makna umum ayat ini. Jadi meminjamkan kepada Allah bersifat umum. Untuk pembangunan masjid, untuk renovasi masjid, untuk perluasan, untuk jalan, untuk pembangunan sekolah, membiayai anak-anak yatim untuk sekolah misalnya, menyantuni janda, menyantuni fakir miskin misalnya, dan lain sebagainya, memberikan wakaf Al-Quran, memberikan air, memberikan makanan dan lain sebagainya, apapun bentuknya, termasuk nafkah kepada keluarga juga, itu adalah termasuk keumuman memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga apabila ada orang yang berselisih, kemudian untuk menyelesaikan perselisihan tersebut kita mengorbankan sebagian dari harta kita sehingga terjadilah perdamaian di antara orang-orang yang berselisih, itu juga menunjukkan ganjaran yang besar, termasuk juga meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Mendamaikan manusia ini pahalanya besar. Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dalam perbincangan mereka kecuali orang yang mengajak manusia untuk bersedekah, berbuat yang baik dan mengadakan perdamaian di kalangan manusia. Jangan kita menjadi orang yang mengompori, memprovokasi untuk terjadinya perselisihan di antara umat manusia. Tapi kita hendaklah jadi penengah yang mendamaikan. Semoga Allah jadikan kita sebagai kunci pembuka pintu kebaikan dan menjadikan kita sebagai kunci penutup pintu keburukan. Abu Dahdah Al-Ansari radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi SAW yang berasal dari kaum Ansar, penduduk Madinah. Ketika mendengar ayat surat Al-Baqarah turun, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, apakah memang Allah menginginkan pinjaman dari kami? Nabi SAW menjawab, benar, wahai Abu Dahdah. Abu Dahdah berkata, wahai Rasulullah, ulurkanlah tanganmu. Maka Rasulullah SAW mengulurkan tangannya kepada Abu Dahdah. Lalu Abu Dahdah berkata, sesungguhnya aku meminjamkan kepada Rabbku kebun milikku, kebun kurma milik beliau. Perawi melanjutkan kisahnya bahwa di dalam kebun milik Abu Dahdah terdapat 600 pohon kurma. Jadi kejadiannya dalam riwayat Imam Ahmad ya, dalam Musnad, ada satu peristiwa yang menyebabkan tadi Abu Dahdah menginfakkan 600 pohon korma ini ya. Dari Anas, ada seseorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, Fulan, menyebutkan nama seseorang ya, dengan sebutan si Fulan memiliki pohon kurma yang tumbuh di kebunku. Atau gini, ada tetanggaku si Fulan mengakui bahwa dia memiliki satu pohon kurma di perbatasan tanah antara anak muda ini dengan tetangganya. Sedangkan anak muda juga berpendapat bahwa pohon kurma yang satu tadi di perbatasan itu milik beliau gitu kan. Jadi ada perselisihan tentang kepemilikan satu pohon kurma di perbatasan tanah.
Maka anak muda itu mengatakan, tolong ya Rasulullah, perintahkan dia agar memberikannya kepadaku. Udah, artinya karena masing-masing saling mengaku, tolong sampaikan kepada dia untuk memberikan kepadaku. Gitu. Penyelesaiannya seperti itu. Nabi SAW akhirnya memanggil si fulan tadi dan berkata kepadanya, berikan saja pohon tersebut dan bagimu pohon kurma di surga. Nabi SAW memberikan usulan, saran untuk penyelesaian perselisihan di antara dua orang tersebut kepada orang yang lebih tua tadi, berikan aja pohon tersebut kepada anak muda ini. Anak muda ini kebetulan juga orang tuanya sudah meninggal dunia gitu ya. Sedangkan mungkin orang tua tadi keadaannya lebih mapan ekonominya gitu ya. Sehingga Nabi SAW memberikan saran. Tetapi orang tersebut menolak. Tidak ya Rasulullah, pohon kurma itu milik saya. Tetap bersikeras bahwa pohon kurma itu milik dia. Kadang kita merasa mungkin jengkel ya, Rasulullah SAW sudah memerintahkan atau menyarankan, kok masih tidak mau juga. Apakah dia orang munafik? Tidak. Para ulama mengatakan beliau muslim. Bahkan luar biasa keislamannya setelah itu ya. Tapi pada saat itu mungkin dia melakukan satu kekeliruan. Tidak mentaati Nabi SAW. Tidak mengikuti padahal diberi ganjaran pohon di jannah. Kalau mendapatkan pohon di jannah tentu dia juga akan masuk jannah, masuk surga juga gitu ya. Mungkin dia tidak tahu bagaimana saat itu berpandangan bahwasanya itu pohon milik saya. Di sini tidak berdosa karena Nabi SAW tidak memerintahkan sesuatu yang wajib di sini, tapi hanya saran gitu ya, saran untuk memberikan penyelesaian. Abu Dahdah radhiyallahu anhu tidak ada hubungannya dengan perselisihan dua orang tersebut. Dia bukan siapa-siapa, tapi mendengar adanya perselisihan, tergerak hatinya untuk mendamaikan dua orang tersebut dan menyelesaikan permasalahan di antara dua orang tadi. Abu Dahdah mendekati orang tua yang memiliki pohon, yang mengakui pohon itu miliknya tadi, didatanginya secara berdua. Beliau katakan, tukarlah pohon kurmamu dengan kebunku. Minta tukar satu pohon kurma dengan kebun Abu Dahdah yang jumlahnya 600 pohon kurma. Tentu bukan hanya pohonnya saja, berikut tanahnya lagi, gitu kan? Luar biasa. Langsung disetujui oleh orang tersebut. Lalu Abu Dahdah mendatangi Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, telah kutukar pohon kurmanya dengan kebunku. Rasulullah SAW bersabda, sekarang berikan pohon kurmamu kepadanya karena aku telah memberikan pohon kurma di surga untukmu. Abu Dahdah sekarang yang mendapatkan pohon kurma di jannah, dan tentu Abu Dahdahnya juga dijamin oleh Nabi SAW untuk masuk jannah. Ya. Jadi ada 10 orang yang dijamin masuk jannah oleh Nabi SAW, seperti Abu Bakar Siddiq, Umar, Uthman, Ali gitu ya, Talhah bin Abdullah, kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhum adalah tokoh-tokoh orang-orang as-sabiqunal awalun yang pertama-tama mempelopori berdakwah bersama Nabi SAW di Mekah. Ganjarannya sangat besar sekali. Tapi bukan hanya mereka saja tentunya, karena para sahabat juga diridhoi oleh Allah radhiyallahu anhum wa radu'an gitu ya. Allah ridho kepada mereka. Tapi nanti ada juga sahabat-sahabat tertentu yang dijelaskan oleh Nabi SAW masuk jannah, seperti Bilal misalnya ya. Kemudian Hasan, Husain radhiyallahu anhuma, termasuk juga Abu Dahdah tadi. Ada lagi Ukasyah bin Mihsan dan lainnya radhiyallahu anhum ajmain. Jadi bukan membatasi. Ya. Kemudian setelah
Abu Dahdah dapat kabar gembira dari Nabi SAW bahwa dia akan mendapatkan pohon di jannah dan tentu dia juga akan masuk jannah. Dia teringat istri dan anaknya sedang berada di kebun kurma Abu Dahdah tadi yang sudah ditukar. Berarti sekarang sudah ganti kepemilikan. Abu Dahdah mendatangi kebun tersebut, tapi beliau tidak masuk ke dalam kebun karena sudah merasa bukan miliknya. Padahal kalau beliau masuk pun insya Allah diizinkan karena masih baru transaksinya gitu ya. Tapi beliau menunggu dari luar sambil memanggil istrinya. Wahai Ummu Dahdah, keluarlah dari kebun. Aku sudah memberikannya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ummu Dahdah mendengar informasi tersebut tapi tidak marah. Tidak menyalahkan Abu Dahdah, kok kenapa kamu kasih semuanya 600 pohon gitu kan? Kalau mau sedekah 10 pohon aja atau separuhnya 300 pohon gitu. Sama sekali tidak. Malah Ummu Dahdah mengatakan, sungguh beruntung perdaganganmu wahai Abu Dahdah. Luar biasa. Ini contoh ya, istri yang salehah yang mendukung suaminya untuk berbuat kebaikan. Ketika suaminya banyak menginfakkan hartanya di jalan Allah, tidak marah, tidak tersinggung, malah berbahagia. Karena sebagian istri bisa jadi menghalangi suami untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nanti masa depan anak-anak dan lain sebagainya dan seterusnya ya. Bukan berarti kita menelantarkan orang tergantung dari kekuatan keimanan seseorang ya. Ada orang yang seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Waktu akan terjadinya perang Tabuk, Nabi SAW meminta pada sahabat untuk mengumpulkan dana. Karena butuh sekali akan dana yang besar. Abu Bakar radhiyallahu anhu seluruhnya diberikan hartanya. Tapi tetap beliau bekerja lagi dan Allah berikan juga rezeki gitu ya. Sampai ditanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Allah dan Rasulnya. Tawakal kepada Allah. Tapi dia mantap keimanannya, tidak menyesal gitu ya, dan yakin Allah akan ganti. Tapi orang berbeda-beda di sini ya. Jangan kita paksa orang untuk menyedekahkan seluruh hartanya, tapi akhirnya orang terpaksa, tapi setelah itu akhirnya menyimpang dari jalan Allah. Setelah nggak punya uang, akhirnya dia mengungkit-ungkit misalnya kan. Punya kebutuhan, datang kepada kepada pengurus masjid, saya mau pinjam uang sekarang. Aduh, kata pengurus masjid, nggak bisa, kami nggak ada uang dana pinjaman. Wah, padahal dahulu saya memberi untuk masjid besar misalnya. Khawatir nanti rusak amalnya kalau kita mengungkit-ungkit kebaikan. Kalau orang yang sudah berinfak, tidak ada berharap apapun balasan ataupun ucapan terima kasih dari orang lain, itu tidak butuh. Makanya ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu ini banyak mengeluarkan hartanya di jalan Allah sampai memerdekakan beberapa orang budak yang masuk Islam tapi disiksa oleh tuannya. Seperti Bilal radhiyallahu anhu dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dimerdekakan karena sedang disiksa oleh majikan yang bernama Umayyah bin Khalaf. Abu Bakar datangi, tegur, zalim kamu menyiksa manusia yang tidak bersalah. Bilal waktu itu budak dari Umayyah. Kata Umayyah, kalau kamu mau beli silahkan, saya mau jual. Berapa kata Abu Bakar? 5 uqiyah emas. Kalau digramkan sekitar 130 gram emas. Sekarang harga 1 gram emas berapa? Seandainya saja yang paling misalkan 500.000, padahal saya dengar lebih ya. Berarti 75 juta rupiah langsung dibayar kontan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia tidak ada kebutuhan keperluannya kepada Bilal dengan membeli tadi supaya dia loyal, supaya dia taat, memberikan manfaat dunia, tidak, hanya mengharapkan ridha dari Allah. Sampai setelah dibeli, Umayyah bin Khalaf mengatakan, kamu rugi. 5 uqiyah emas. Kalau digramkan sekitar 130 gram emas. Sekarang harga 1 gram emas berapa? Seandainya saja yang paling misalkan 500.000, padahal saya dengar lebih ya. Berarti 75 juta rupiah langsung dibayar kontan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia tidak ada kebutuhan keperluannya kepada Bilal dengan membeli tadi supaya dia loyal, supaya dia taat, memberikan manfaat dunia, tidak, hanya mengharapkan ridha dari Allah. Sampai setelah dibeli, Umayyah bin Khalaf mengatakan, kamu rugi.
Seandainya kamu tadi menawar saja 1 uqiyah emas, saya lepaskan Bilal. Enggak ada harganya bagi saya Bilal, katanya. Dia ingin membuat Abu Bakar merasa menyesal, enggak bisa tidur, terlalu banyak dia keluarkan uang gitu kan. Tapi kata Umayyah, saya tidak bisa kembalikan kepada kamu yang 4 uqiyah emas. Sudah saya terima ini semua gitu kan. Abu Bakar mengatakan, saya tidak merugi, kamu yang rugi. Seandainya kamu minta harga Bilal 3 kilogram emas, saya beli kontan, enggak saya tawar. Karena Bilal sangat berharga bagi saya. Sekarang Umayyah bin Khalaf yang enggak bisa tidur pikiran. Waduh, seandainya saya tadi minta lebih besar ya gitu kan. Nah, dibalik oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menginfakkan separuh dari hartanya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga memberikan harta yang besar untuk infak di jalan Allah. Kebetulan saya tadi memberikan hadiah buku ya, yang saya susun biografi Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk masjid di sini, insyaallah untuk perpustakaan untuk bisa dibaca. Banyak sekali pelajaran dari infaknya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka tadi Abu Dahdah ketika memanggil istrinya, langsung istrinya itu taat, bergembira, senang. Bahkan anaknya yang sedang makan kurma dan di tangannya masih ada segenggam kurma, tolong nak buang kurma yang ada di tanganmu, sudah bukan milik kita. Dilepaskannya, ditaruhnya di kebun tersebut, tidak diambilnya. Padahal kalau dibawa pun insya Allah pemilik kebun yang baru itu akan mengizinkannya. Tapi mereka hati-hati, warok, takut kalau sampai hal itu jadi haram gitu kan. Orang yang beriman ini hati-hati gitu ya. Yang jelas-jelas haram tentu ditinggalkan. Nggak bisa mengatakan, waduh kalau zaman sekarang ini kalau kita nggak dapat dari yang haram sulit. Gitu. Yang halal aja susah katanya. Nah, ini jangan seperti itu. Nggak mungkin kita bisa berbisnis, berdagang tanpa riba misalnya. Nanti Allah Ghafurur Rahim, nggak apa-apa saya umroh, saya haji untuk hapusin dosa saya. Nah, jangan kita berspekulasi seperti itu. Memaksakan diri. Waduh, saya mau membangun sekolah. Kalau nggak dapat pinjaman riba bagaimana gitu kan? Darurat. Padahal bukan sesuatu hal yang darurat. Kalau kita bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar dan akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi keimanan kita lemah. Setan masuk dan kita akhirnya mencari pembenaran. Maka hendaklah kita semua berusaha untuk bertakwa kepada Allah semampu kita, semaksimal yang kita bisa. Fattaqullaha mastata'tum. Nanti Allah berikan kemudahan-kemudahan. Insyaallah. Langsunglah akhirnya keluarlah istri Abu Dahdah dan anaknya menemui Abu Dahdah di sini. Hadis riwayat Ahmad dan juga Ibnu Hibban dan dimuat dalam kitab Silsilah Ahadits As-Sahihah nomor 2964. Ya. Di sini pelajaran bagi kita ya. Apabila Abu Dahdah saja yang orang lain menyelesaikan 2 orang yang berselisih dari penduduk Ansar dengan mengeluarkan infak, yaitu kebunnya sebanyak 600 pohon kurma. Maka bagaimana kalau yang terjadi perselisihan itu terjadinya di keluarga kita sendiri misalnya. Seringkali terjadi perselisihan masalah waris. Masing-masing saling bersikeras meminta haknya. Dan terkadang terjadi perselisihan. Maka hendaknya masing-masing berusaha mengalah. Bagaimana caranya supaya bisa terjadi diselesaikan waris ini dengan sebaik-baiknya. Kalau ada salah satu anggota keluarga yang memang kurang, yang satunya sudah mapan,
Tapi disepakati dulu pembagian waris ini harus secara syariat Islam terlebih dahulu. Bagaimana hukumnya menurut Islam dulu. Dibagi dulu sesuai syariat. Selesai dibagi, setelah itu yang lain ingin memberikan infaknya, sedekahnya, membantu saudaranya yang kurang, silahkan. Tapi jangan dibuat aturan yang menyalahi dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam urusan waris. Allah Maha Adil pengatur waris ini. Bagian laki-laki lebih besar dari bagian perempuan. Perempuan juga dapat warisan juga dalam Islam, luar biasa. Padahal sebelumnya pada masyarakat jahiliyah dahulu tidak mendapatkan. Tapi alhamdulillah dapat. Nah, tetapi bagian laki-laki 2 kali bukan berarti adanya perbedaan dalam hal menganak emaskan laki-laki, mendolimi perempuan dalam syariat Islam. Laki-laki dapat lebih besar tapi tanggung jawabnya juga, kewajibannya lebih besar. Ketika orang tua meninggal, seorang ayah meninggal, maka kewajiban anak laki-laki ini untuk menafkahi saudara perempuannya, adiknya, kakaknya gitu ya. Kalau belum berkeluarga mereka ya, belum punya suami misalnya. Atau sudah punya suami, suaminya meninggal, maka saudara laki-laki itu punya kewajiban. Seorang paman juga, kalau saudara laki-lakinya meninggal, keponakannya tadi yang anak yatim itu menjadikan tanggungan pamannya, saudara ayah. Tapi seringkali kita menuntut hak, tapi lari dari tanggung jawab. Atas tanggung jawabnya melalaikan, nggak peduli gitu kan. Tapi kalau aturan ini hak saya, wah luar biasa menuntutnya. Ya. Kemudian Abu Dahdah radhiyallahu anhu gugur di perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Insya Allah menjadi syahid Abu Dahdah. Nah, ini juga luar biasa ya. Seorang yang banyak berbuat kebaikan semasa hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala dibimbing sehingga insya Allah wafatnya pun dalam keadaan husnul khatimah. Tetapi orang yang sebelumnya juga banyak berbuat maksiat dan dosa, kita khawatir, takut kalau akhir dari kehidupannya adalah dalam keadaan su'ul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita, sisa umur kita, dan juga mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Jazakumullah khair. Itu saja tausiah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan sedikit, barangkali ada tanya jawab sebelum kita tutup. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jazakumullah khair. Bagaimana kita mendidik keluarga kita ya untuk bisa terbiasa mereka ini senang berinfak di jalan Allah SWT, mengorbankan harta di jalan Allah SWT. Saya teringat ya, ada pengalaman ketika saya bekerja di Islamic Center di Jeddah beberapa tahun yang lalu.
Saya diundang oleh seorang teman warga negara Arab Saudi untuk datang ke Madinah. Beliau bukan tinggal di Madinah saat itu ya. Ketika saya berkunjung ke rumahnya dan bermalam di rumahnya, di ruang kerjanya itu, dalam rumah ada ruang kerja dia, ada kotak infak. Saya tanya, ini kotak infak apa gitu kan? Beliau katakan ini kotak infak keluarga. Saya beritahu kepada anak-anak untuk tiap hari berinfak di jalan Allah, menyisihkan sebagian dari uang jajannya. Saya beri motivasi kepada anak-anak bahwa setiap hari itu ada malaikat yang akan mendoakan orang yang berinfak di jalan Allah dengan akan diberi ganti. Dan apabila orang itu kikir, malah akan didoakan juga dengan satu keburukan. Kita ingin nggak mendapatkan doa dari malaikat? Jadi ini cara dari beliau mendidik keluarganya dengan memotivasi, bukan mendoktrin gitu ya. Kadang kita hanya menyuruh saja, sholat, tapi nggak menjelaskan pada anak-anak tentang pentingnya sholat, keutamaan sholat, bahayanya meninggalkan sholat. Sehingga karena kurang sadarnya pengertian, ya mereka mungkin melaksanakan perintah orang tua karena takut saja. Tapi ketika orang tua tidak ada, ya nggak dijalankan. Maka perlu di sini adanya motivasi, penjelasan untuk membangkitkan semangat. Ketika bagaimana keutamaan bangun subuh misalnya ya, kita jelaskan pada anak-anak hadis-hadisnya, yang kalau tahu keutamaan sholat subuh akan berjalan merangkak ke masjid walaupun harus dengan merangkak gitu ya. Sehingga anak nanti ketika dibangunkan akan lebih cepat bangunnya, semangat karena gitu kan. Tapi kalau hanya sholat subuh jangan tinggal dan lain sebagainya, kurang paham, dibangunkannya sulit misalnya. Kemudian beliau berkata bahwa infak ini nantinya kita berikan kepada untuk di luar negeri kalau ada bencana dan lain sebagainya, ataupun kita menyantuni anak yatim dan lain sebagainya. Tapi dia punya untuk infak di keluarganya itu ada gitu ya. Lalu asar kita sholat di masjid dekat rumah beliau, nggak sempat ke Masjid Nabawi. Qadarullah, alhamdulillah, selesai sholat asar, imam masjidnya itu membacakan ayat Quran. Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna sampai menginfakkan harta yang kalian cintai. Jadi ada tingkatan ya, ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang pertama tingkatan paling rendah, wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari sebagian yang kami berikan rizki kepada mereka, mereka menginfakkan. Tingkatan yang lebih tinggi tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun gitu kan. Menginfakkan apa yang dicintai. Ketika ayat ini turun, tadi praktek ya, bagaimana mereka ini keimanannya tinggi sehingga ketika ayat turun langsung dipraktekkan. Ada seorang sahabat mempunyai kebun kurma sampai datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, aku infakkan kebun kurma ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi SAW menganjurkan supaya hasil pohon kurmanya ini diberikan untuk kerabat-kerabatnya. Lebih mengutamakan juga diantaranya kerabat. Ini sebagai satu contoh ya. Ketika sebelum maghrib saya diajak oleh teman ini untuk sholat maghrib dan isya di Masjid Nabawi. Saya berangkat, sholat di sana, selesai sholat maghrib kita duduk. Ada dua anak kecil. Yang satu mungkin umur 8 tahun, yang satu mungkin umur 10 tahun, yang satu membawa teko teh berisi teh, yang satu lagi membawa teko berisi kopi, dan juga gelas-gelas dari kertas, karton gitu ya. Karena kalau pakai gelas plastik airnya panas, itu kurang bagus buat kesehatan ya. Lalu membawa kurma. Mereka itu, anak dua ini berjalan keliling kepada jamaah masjid yang sedang menunggu waktu untuk salat isya. Ditawari, mau teh apa mau kopi katanya. Terus ini silahkan kurma. Orang tuanya, ayahnya memantau.
melihat gitu. Berarti ini dilatih anak ini untuk terbiasa dari kecil itu senang berbuat kebajikan ya. Saya terharu sekali melihat pemandangan seperti ini, maka kita berusaha juga di samping berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, kita juga memberikan latihan kepada anak-anak kita ini untuk terbiasa senang dari kecil ini untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada lagi barangkali yang lain, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya bagaimana nih para salafus dulu mengenai nah, seperti dalam mereka dalam mereka meninggalkan harta yang besar atau dalam jumlah yang banyak untuk keluarganya atau ahli warisnya. Sedangkan di satu sisi mereka juga kita ketahui bersedekah dengan jumlah yang besar juga. Bagaimana kaitannya mindset mereka untuk menabung singkat kata sama berinfak dengan atau bersedekah dengan jumlah yang besar? Ya. Ya, jazakumullah khair. Ya. Di sini saya katakan para sahabat berbeda-beda dalam hal tingkat keimanan dan juga berbeda-beda dalam hal kemampuan, dalam hal yang bersifat materi gitu ya. Tetapi mereka semua orientasinya adalah orientasi akhirat. Orientasinya. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah berikan kepadamu berupa negeri akhirat dan jangan lupa nasibmu di dunia. Surat Al-Qasas ayat 77. Itu orientasi mereka, orientasi akhirat. Yang ada adalah fastabiqul khairat. Tadi saya lupa belum menyebutkan pertama wa mimma razaqnahum yunfikun gitu kan, sebagian. Kemudian setelah itu juga tingkatan yang lebih tinggi adalah menginfakkan yang dicintai, sesuatu yang dicintai. Ada tingkatan yang paling tinggi yaitu tingkatan isar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mengutamakan saudara mereka daripada diri mereka sendiri meskipun mereka dalam kekurangan, dalam kebutuhan. Ini terjadi ketika Nabi SAW kedatangan tamu. Beliau tidak memiliki makanan untuk menjamu tamunya. Maka Nabi SAW menawarkan kepada sahabat, siapa di antara kalian yang akan menjamu tamu Rasulullah SAW? Ada salah seorang sahabat langsung mengatakan, saya ya Rasulullah. Padahal sahabat itu belum tahu di rumahnya ada makanan atau tidak gitu ya. Tapi ingin bersegera, fastabiqul khairat. Dibawanya tamu tersebut ke rumahnya. Diberitahukan kepada istrinya, ini tamu Rasulullah SAW. Kita mau menjamu, silahkan keluarkan apa yang kita punya. Kata istrinya, kita nggak ada makanan. Buat makan malam aja buat saya dan Anda malam ini nggak ada. Tapi ada makanan untuk anak. Untuk anak ada sisa gitu ya, makanan untuk anak masih ada. Kalau gitu upayakan anak kita supaya tidur. Jangan makan dulu malam ini untuk memuliakan tamu. Akhirnya makanan yang hanya cukup buat satu orang tadi disediakan kepada tamunya, tapi lampu penerang dimatikan supaya tamunya merasa enak makannya lahap karena tuan rumahnya nggak ikut makan. Kalau tamu lampu penerang itu nyala, kelihatan nggak enak tamunya makan sendiri kan. Tapi tuan rumah mau makan juga makanan hanya segitu. Tapi kalau dimatikan tidak tahu si tamu ini bahwa tuan rumahnya tidak ikut makan. Sehingga makan tamunya tadi. Ini luar biasa ya. Tingkatan yang paling tinggi, lebih mengutamakan saudara daripada diri sendiri. Nah, ini. Jadi adanya perbedaan-perbedaan dalam hal ini, tetapi para sahabat semua adalah orang yang ahli infak.
Abu Darda radhiyallahu anhu, kemudian juga para sahabat semuanya, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dan lain sebagainya, Utsman bin Affan. Walaupun tadi tingkat kekayaan berbeda-beda gitu ya. Ada juga sahabat-sahabat yang memang miskin gitu ya. Mereka punya harta dapat segera diinfakkan di jalan Allah, tapi mereka sabar dan qanaah, bersyukur kepada Allah, tidak merasa berat dengan kehidupan yang susah tersebut. Tapi sebagian lagi sahabat hartanya banyak, mereka juga berinfak dengan harta yang banyak, tetapi oleh Allah juga tetap diberkahi hartanya, diberi tambahan limpahan sehingga tidak kekurangan. Seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Tapi mereka itu orang yang zuhud, orientasinya tetap akhirat. Ketika makan makanan yang enak saja menangis mereka. Ingat, takut kalau nikmat yang dirasakan di dunia ini disegerakan untuk mereka, takut di akhiratnya tidak dapat. Gitu. Ini luar biasa ya, hati mereka sangat lembut. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab, mohon maaf apabila belum memuaskan. Ya. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah orang yang masih hidup bisa dijadikan ibrah bagi kita? Ya. Kita mengambil ibrah itu dari orang yang hidup dan juga dari orang yang sudah meninggal, mengambil ibrah gitu ya. Walaupun yang lebih aman adalah ketika orang yang sudah meninggal jelas dalam kebaikan, kita mencontohnya. Karena orang yang hidup itu tidak aman dari fitnah. Artinya bisa saja sekarang istiqomah, besok berubah, gitu kan istilahnya kan. Tetapi bukan berarti tidak boleh. Saya pernah menulis sebuah buku ya, berjudul 29 pelajaran berharga dari kisah dai cilik. Dai cilik maksudnya dai anak kecil gitu ya. Jadi ceritanya, nggak apa-apa ya, ada berapa waktu, berapa menit lagi. Ini juga ada hubungannya juga dengan infak juga. Anak kecil ini SD kelas 6. Saya bekerja di kantor Islamic Center di Jeddah. Kantor Islamic Center ini kantor swasta gitu ya, seperti LSM, lembaga yang pendirinya itu adalah orang-orang yang pagi hari sibuk bekerja di kantor Telkom, jadi dosen di Saudi Airlines ya, tapi mereka punya semangat untuk menjadi relawan, sehingga bekerja di kantor Islamic Center di sore hari tanpa digaji untuk dakwah kepada para pendatang, orang-orang Filipina, Pakistan, India, Indonesia yang bekerja di sana supaya mendapatkan bimbingan agama. Karena pengajian-pengajian di sana bahasa Arab banyak pendatang nggak paham gitu kan, sehingga perlu didatangkan guru dari negara masing-masing dengan berdakwah dengan bahasa masing-masing. Suatu hari ada anak kecil dari Arab Saudi kelas 6 SD datang ke kantor, diantar oleh supirnya, ada ibunya menunggu di mobil. Anak kecil ini menemui, kebetulan saya waktu itu yang menemuinya, dia mengatakan, saya ingin mendaftarkan diri menjadi relawan di kantor ini untuk membela Islam, untuk memberikan khidmah pelayanan kepada kaum muslimin. Saya dibuat kagum. Saya tanya, kira-kira apa yang kamu bisa bantu kami di sini? Saya bisa bahasa Inggris, kata dia. Saya juga bisa komputer, saya punya berbagai macam sertifikat dan lain sebagainya komputer gitu ya. Walhasil singkatnya ya, karena panjang lagi, kalau mau cerita bisa 1-2 jam sendiri. Akhirnya dia diterima di kantor ya. Setiap hari Jumat, hari liburnya anak ini jadi relawan di kantor. Ditugaskan oleh pihak sekretaris untuk menjaga stand buku. Jadi kami juga di samping memberi hadiah buku kepada para pendatang, tapi kami menjual juga buku, kaset untuk operasional. Dan untuk juga nanti mencetak ulang lagi buku-buku tersebut gitu ya, dari berbagai macam bahasa. Ini pelajaran juga ya bagi para lembaga aktivis, perlu juga kita ini juga punya wakaf untuk usaha. Yang kadang kalau kita mengandalkan dari donatur, terkadang agak kesulitan juga gitu ya.
Sehingga perlu misalnya di awal memang perlu ada bentuk usaha tapi milik masjid misalnya ya. Sehingga ada sumber pemasukan untuk operasional juga. Ataupun untuk yayasan yang lain. Ya akhirnya anak ini ditugaskan untuk menjaga. Lalu datang orang Pakistan mau membeli buku dengan bahasa Inggris untuk diberikan hadiah kepada temannya yang bukan muslim. Ditanya ini berapa harganya, sekian. Sebelum anak ini tugas tadi menerima pembeli, menerima uang gitu kan, karena ini amanat, dia keluarkan uang dulu dari sakunya 5 real. Dia bilang, Ustadz, ini uang milik saya dari kakek untuk jajan saya. Luar biasa ya. Dia rasanya khawatir nanti kalau sore hari menyerahkan hasil uangnya lalu ada uang 5 real dia barangkali jadi bisa sumber suudzon mungkin. Ini kan punya kami gitu kan. Jadi dari awal sudah beritahu dulu. Mungkin kalau di sini pejabat sebelum menjabat beritahu dulu kekayaannya. Akhirnya kami mengatakan kami percaya Anda jujur, nggak usah ngomong juga di awal, kami percaya nggak akan ada persangka buruk. Akhirnya tadi mereka yang belanja tadi pakai uangnya 50 real, nggak ada kembaliannya. Jadi anak ini datang ke sekretaris minta kembalian, memberitahukan akan ketika saya melihat bahwasannya orang Pakistan ini ingin memberi hadiah gitu kan. Jadi kita jualnya, saya usul ke sekretaris bagaimana kalau kita hadiahkan saja gitu. Buku yang untuk dihadiahkan. Kalau buku-buku yang untuk pribadi dia sendiri beli, nggak apa-apa pakai uang gitu kan. Tapi kalau yang untuk dihadiahkan untuk orang bukan muslim, hadiahkan aja. Oh ya setuju gitu. Berarti tinggal sisa uang yang harus dibayar ini oleh orang Pakistan tadi yang untuk buku yang dia beli. Tapi si anak ini langsung punya ide, Ustadz, ini uang saya 5 real yang untuk jajan, saya sedekahkan saja untuk kantor, untuk orang Pakistan tadi beli buku tadi. Misalnya bukunya harusnya belinya 15 real, dia bilang ini saya meringankan beban dia 5 real dari saya. Jadi cukup orang itu bayar 10 saja. Gitu. Luar biasa ya, semangatnya yang di kantong dia itu hanya 5 real, dia keluarkan semua. Itu. Ini contoh ya. Lalu saya berusaha nulis buku ya tentang kisah anak ini untuk dijadikan pelajaran. Saya sempat dikritik oleh salah seorang ustadz. Kamu kalau nulis buku, tulis buku tentang sahabat, orang-orang yang sudah aman dari fitnah. Kalau anak ini kita nggak tahu ke depannya bagaimana masa depannya gitu kan. Lalu saya tanya juga kepada para masyayikh di Arab Saudi gitu ya. Banyak para doktor, para profesor yang saya telepon, saya ceritakan kisah anak ini dan saya ingin menuliskan. Tapi mereka banyak sekali yang mendukung dan memberi semangat kepada saya untuk meneruskan tulisan tersebut. Jadi masalahnya bukan berarti tidak boleh menceritakan orang baik yang masih hidup untuk kita jadikan motivasi. Gitu ya. Tetapi juga tentu kita lebih baik lagi untuk terus menggali riwayat-riwayat, kisah-kisah para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang soleh yang sudah meninggal yang mereka istiqomah sampai meninggalnya. Itu lebih aman gitu ya. Tapi ketika kita menceritakan orang yang masih hidup, bukan kita sedang mengkultuskan orang tersebut, bukan. Tapi kita berusaha untuk mengambil ibrah, untuk memotivasi kita untuk bisa meneladani kebaikan-kebaikan yang ada. Dan juga manfaatnya barangkali ketika kita mendengar kita bisa ikut mendoakan juga. Semoga Allah SWT memberikan istiqomah kepada Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini tadi, kepada anak muda ini tadi juga, supaya mereka istiqomah dalam menghadapi kehidupan dan untuk kita agar Allah memberikan istiqomah kepada kita sampai akhir hayat. Itu saja mungkin ya. Ala kulli hal gini, yang saya sampaikan lebih utama karena tadi juga yang saya sampaikan keutamaan menceritakan Abu Dahdah radhiyallahu anhu. Hanya itu muqaddimah saja, muqaddimah gitu ya. Jadi kita khawatir kalau kita batasi seolah-olah misalnya jangan menceritakan orang yang masih hidup,
akan membatasi sekali, menyulitkan gitu ya istilahnya ya. Sesuatu hal yang dibolehkan tidak kita sulitkan, tapi kita memotivasi untuk kita ini banyak menceritakan orang-orang yang sudah meninggal gitu. Istilahnya seperti itu. Kita sepakat dan saya berterima kasih sekali dengan adanya pertanyaan tersebut untuk mengingatkan jangan sampai kita juga lupa akhirnya lebih sibuk menceritakan orang-orang yang masih hidup gitu ya, tetapi juga lebih banyak lagi untuk menulis. Alhamdulillah setelah mendapatkan teguran dari guru saya juga, alhamdulillah saya juga menulis buku biografi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, biografi Umar bin Khattab radhiyallahu an, biografi Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan juga sedang menulis terus kitab-kitab tentang sahabat lainnya. Artinya saya menerima kritikan dan nasihat dari guru kami, tetapi insya Allah tadi ketika saya menulis buku tentang orang yang masih hidup pun saya sudah istikharah dan bermusyawarah dengan para ahli ilmu yang mereka mendukung juga. Ketika kita ada perbedaan dalam masalah teknis seperti ini, kita saling menghormati. Walaupun mungkin ada orang yang tidak mau sama sekali, tidak apa-apa, kita hormati. Tapi tidak bisa saling memaksakan. Ini yang terjadi. Bukan saya mengatakan antum ya, maaf ya. Karena sering terjadi dalam masyarakat ini hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah. Bukan hal yang prinsip gitu ya, tapi saling memaksakan pendapat, bahkan memusuhi orang yang berbeda pendapat dalam masalah yang sifatnya masih ijtihad. Ini yang menjadikan akhirnya terjadinya perselisihan, permusuhan dalam hal-hal yang seharusnya tidak terjadi perselisihan dan permusuhan. Tapi kita terus saling mengingatkan penting gitu kan, saling menegur sesuai dengan apa yang kita yakini, jangan kita membiarkan. Sehingga ada rem, masing-masing ada rem untuk tidak kebablasan. Itu yang kita inginkan. Semoga Allah SWT melembutkan hati-hati kita semua dan mengumpulkan kita di atas petunjuk dan di atas kebenaran. Dan semoga Allah juga menguatkan ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin pada umumnya, sehingga mereka terus bekerja keras untuk beribadah, menyebarkan kebaikan, beramal saleh, memberikan manfaat bagi umat, sehingga memberikan juga kesejahteraan pada umat manusia pada umumnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.